Halo semua, kembali lagi dengan Sigit Pras. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Miracle in Cell No. 7. Film ini merupakan sebuah drama keluarga komedi yang mengharukan dan mellow. Tentang seorang pria disabilitas, yang secara tidak sah dipenjara karena pembunuhan yang tidak ia lakukan. Tetapi, karena para polisi yang mengancam, akhirnya dia harus mau mengakui kalau itu kesalahannya. Di dalam penjara, dia membangun persahabatan dengan teman lain di selnya, dan mereka membantu dia melihat putrinya dengan cara membawanya ke dalam sel untuk dipertemukan dengan sang ayah. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Yesung, yang datang ke tempat peramal dan teman si peramal yang bernama Bongsik. Saat Yesung telah diramal, tiba-tiba ada 3 orang anak masuk ruangan tersebut, dan salah satu dari mereka bernama Shin Bongsan, anak dari Bongsik. Yesung bersama Borsek dan Junho kemudian datang ke gereja menemui Sohai. Yesung ini ternyata adalah seorang jaksa pembela. Yesung ingin membuktikan fakta sebenarnya dari sebuah kasus yang terjadi di masa lampau. Karena Yesung adalah seorang saksi di TKP. 그곳에 제가 있었습니다. 그 자리에 있었던 것만은 확실합니다. 진실입니다. Cerita kembali pada masa lalu. Saat itu Yesung masih sangat kecil. Dia menari dan menyaksikan lagu dari film Sailor Moon bersama sang ayah bernama Yonggo. Yonggo merupakan laki-laki berusia 40 tahun yang mengalami disabilitas mental. Karena kecerdasannya yang sangat rendah, orang-orang menganggapnya seorang yang aneh. Yesung tertarik dengan sebuah tas kuning bergambarkan Sailor Moon yang sedang dipajang di toko dan sangat menginginkannya. Namun, tas itu tinggal satu-satunya yang tersisa di toko. Sayangnya, hari ini ayahnya tidak membawa uang. Namun dia berjanji akan memberikannya besok setelah ia mendapatkan gaji. Tiba-tiba tas itu dibeli oleh seorang bocah bersama ayah dan ibunya. Karena tidak mau membuat Yesung kecewa, Yonggu meminta sambil memohon kepada ayah anak tersebut untuk tidak membeli. Karena perlakuan Yonggu yang aneh, ayah dari anak tersebut tidak terima, lalu dia menampar Yonggu. Yesung yang melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, mencoba melerai. Namun karena sikap Yonggu yang aneh, ia masih saja terus ditampar. Sampai akhirnya manajer toko tersebut dating dan berhasil melerainya. Di malam hari, setelah kejadian tersebut, Yonggu berjanji akan membelikan Yesung tas Sailor Moon untuk hari pertama sekolahnya. Meskipun mereka hanya tinggal berdua dan memiliki ekonomi yang kurang, mereka terlihat sangat bahagia dan tidak mengeluh. Keesokan paginya, Yesung mengantar sang ayah untuk pergi bekerja, dan tidak lupa membawakan bekal minum untuk ayahnya. Yonggu bekerja sebagai petugas parkir di sebuah supermarket. Ketika dia sedang menikmati jam istirahatnya, dan menghitung uang gaji yang ia dapat. Yonggu didatangi anak yang kemarin, dan diingatkan untuk membelikan anaknya tas Sailor Moon seperti miliknya. Di dalam perjalanan di sebuah gang yang sepi, tiba-tiba anak tersebut jatuh, dan kepalanya terbentur sebuah batu. Yonggu yang melihatnya sontak langsung melakukan pertolongan pertama, dengan memberikan nafas buatan, dan melonggarkan pakaian anak tersebut, agar mudah untuk bernafas. Namun naasnya, kejadian tersebut menjadi petaka baginya. Karena di saat yang bersamaan, seorang ibu-ibu yang sedang berjalan melihatnya. Yonggu terlihat seperti sedang melakukan pelecehan terhadap anak tersebut. Padahal, apa yang ibu itu lihat tidak seperti apa yang dipikirkannya. Makanya sob, kita tidak boleh langsung menghakimi seseorang berdasarkan apa yang kita lihat. Karena sudut pandang kita membentuk sebuah persepsi, jadi apa yang kita pikirkan seolah-olah merupakan kenyataan. Yesung merasa cemas, karena tidak mendapat kabar apapun dari ayahnya. Karena saat ini, ayahnya sedang berada di dalam kantor polisi. Keesokan harinya, Yonggu dibawa polisi untuk melakukan olah TKP. Namun parahnya,
Polisi tersebut memanipulasi dengan melebih-lebihkan tragedi, dengan iming-iming, ia bisa pulang untuk bertemu anaknya kembali. Polisi tersebut membuat seakan-akan Yonggu melakukan kejahatan, dan melakukan pelecehan seksual terhadap anak itu. Yesung yang tidak sengaja berada di TKP, kaget melihat ayahnya berada di sana bersama para polisi. Mereka berdua pun saling berteriak memanggil satu sama lain. Yonggu menjadi tahanan dengan nomor baju 5482, dan dia terjerat dengan berbagai kasus, seperti kasus penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan anak. Yonggu yang melihat sebuah telepon berusaha mengambilnya untuk menghubungi Yesung. Tapi tentu saja telepon tidak diberikan, dan dia malah kena pukulan gagang telepon dari kepala sipir bernama Jung Min Ho. Yonggu langsung diseret, dan dimasukkan ke dalam sel nomor 7 bersama 5 tahanan lainnya. Yang bernama Bong Sik, Joon Ho, Men Beom, Yung Ho atau yang biasa dipanggil leader dan kakek Sio. Di dalam sel, leader memerintahkan Joon Ho untuk membaca buku catatan kasus yang dibawa oleh Yonggu. Mendengar kasus penculikan, pembunuhan, dan pelecehan yang Yonggu lakukan. Para tahanan itu serentak langsung memukul Yonggu. Namun mereka berhenti setelah mengetahui jika hukuman mati yang akan Yonggu terima. Karena tidak mengetahui kapan ayahnya akan pulang, Yesung berinisiatif menempelkan alamat, juga nomor telepon panti yang ia tinggali, agar saat ayahnya kembali, dia tidak bingung untuk mencarinya. Di dalam penjara terjadi sebuah insiden. Sang Myun, bos dari komplotan tahanan lain, tidak terima dengan leader. Karena bisnisnya yang dapat merugikannya. Sang Myun ingin menusuk leader dengan sikat gigi yang telah dilancipi ujungnya. Beruntungnya, Yonggu yang melihat hal tersebut berlari mengorbankan dirinya untuk melindungi leader. Leader ingin membalas kebaikan dan pengorbanan Yonggu dengan memberikan apapun yang ia mau, tapi Yonggu tidak mau apa-apa, yang dia mau cuma Yesung, anaknya. Di suatu hari di dalam penjara, diadakan suatu acara paduan suara. Yesung menjadi salah satu dari 3 anak kecil yang mengikuti paduan suara tersebut. Di saat para tahanan dan paduan suara mulai menari, Yesung ditarik dari belakang panggung. Tubuhnya yang kecil kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kardus berisi roti, dan dibawa ke dalam penjara oleh Men Miom, untuk dipertemukan dengan Yonggu, ayahnya. Ini adalah saat pertemuan ayah dan anak yang sangat mengharukan. 네가 예수야? 뭐냐고! 미안해. 네가 썼어! 미안해. 말도 안 하고! Yonggu sangat berterima kasih kepada mereka, karena sudah membantunya, untuk bertemu dengan Yesung. 뭐가 다 없어져요. 전부 다 2년 더 걸린다니까. Mereka takut, jika ketahuan para sipir, karena bisa aja akan diperpanjang masa hukumannya. Situasi juga menjadi rumit, karena Bong Sik yang panik, berteriak memanggil, dan mencoba melaporkannya kepada sipir. Mendengar teriakan dari Bong Sik, sipir pun menghampiri sel mereka dengan cepat. Yesung duduk bersembunyi di bawah Bong Sik, kembali lagi dengan jarinya dengan tatapan yang kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Miracle in Cell No. 7. 30 menit berlalu, Yesung ini merupakan sebuah drama keluarga komedi dan sekarang Yesung harus kembali. Tentang seorang pria yang tidak mau meninggalkan yang secara tidak sah di penjara karena pembunuhan yang tidak ia lakukan. Semua menjadi panik karena para polisi yang mengancam, akhirnya dia harus mau mengakui kalau bahwa kesalahannya. Dia akan membawanya lagi di dalam penjara dan dia membangun persahabatan dengan teman lain saat Yesung akan dikembalikan ke kelompok paduan suara. Melihat bus yang dinaiki dengan cara membawanya ke dalam sel untuk dan meninggalkan Yesung di dalam penjara. Seperti apa kisahnya?
Langsung saja kita akhirnya tinggal di dalam sel bersama ayah dan tahanan yang lain. Di dalam sel, Yesung menikmati kebersamaan dengan ayahnya dan membuat para tahanan lain terheran-heran. 이거 먹어? 에? 맛있어? 아주 맛있어. 내가 지금 이 순간이 셀러문이 뭐야? 뭔 뜻이야? Di saat mereka semua melakukan tugas kebersihan, mereka semua merencanakan cara untuk mengeluarkan Yesung dari dalam penjara, yaitu saat acara keagamaan. 아빠 미안해. 내가 아저씨한테 또박또박 얘기 잘. Di malam harinya, saat semua akan tidur, tiba-tiba Menbio mendengar kalau sipir sedang jalan mendatangi sel mereka. Sipir itu berkata bahwa dia mendengar ada suara perempuan di dalam sayap mereka. Beruntungnya, dengan cepat, mereka dapat menyembunyikan Yesung. 여자 무슨 낫다니까 나 무슨 거짓말하냐? 나 말해. 뭘 제가 쟤. 이제 하다 변했어. Tibalah di hari mereka melakukan rencana untuk mengeluarkan Yesung. Secara bergantian, Junho, Menbom, dan Leader membawa Yesung menuju panggung. Akan tetapi, rencana mereka berantakan. Yesung dan Leader sungguh terkejut saat melihat bahwa yang datang bukannya acara paduan suara, melainkan para biarawan yang sedang melakukan acara keagamaan. Dengan perasaan marah, Leader menyalahkan dan memukuli Junho yang salah dalam membuat rencana. Di malam yang sama, saat kepala sipir melihat hasil foto dari acara paduan suara, dia melihat ada yang ganjal dari foto tersebut karena menghilangnya 1 dari 3 anak kecil yang ada di atas panggung. Firasat dari kepala sipir ternyata benar. Saat dia menghampiri sel nomor 7, dia mendapati seorang bocah perempuan yang sedang disembunyikan oleh para tahanan. 아무래도 먹고 금방. Di luar hujan turun sangat deras, kepala sipir dan seorang sipir lainnya membawa Yonggu keluar dari dalam sel, menuju ke lapangan. Sedangkan Yesung, yang kini sudah ketahuan, sekarang berada di dalam ruangan staf. Yonggu terus berbicara, untuk bertemu anaknya, dan bilang kalau dia itu enggak bersalah. Hal itu pun membuat kepala sipir menjadi marah. Kemudian, ia membanting dan menendang Yonggu. Akibat dari kejadian itu, semua tahanan dikeluarkan dari dalam sel dan dilakukan pemeriksaan satu persatu. Di sisi lain, Yonggu menjadi tersangka dan dibawa ke dalam sel pengasingan dengan tubuh yang terikat. Yesung saat ini juga sudah kembali ke panti asuhan dan terus menangis karena berpisah lagi dengan sang ayah. Di malam berikutnya, saat Yonggu masih berada di dalam sel pengasingan, terjadi kebakaran di salah satu sel. Dan penyebab dari kebakaran tersebut adalah Sang Myung. Ia terus membakar dan menyebarkan api dengan bensin yang ada di tangannya. Kejadian itu membuat para sipir mengevakuasi semua tahanan yang ada di dalam sel menuju ke halaman. Yonggu juga berhasil dikeluarkan dan dilepaskan oleh seorang sipir dari dalam sel pengasingannya. Min Hoon berada di tempat yang sama dengan Sang Myun. Dia sedang membujuk Sang Myun untuk berhenti melakukan hal gila tersebut. Yonggu yang melihat ketua sipir dan Sang Myun yang masih berada di dalam ruang terbakar mencoba menolong mereka berdua. Namun, karena keadaan sudah kacau dan tidak ada yang mau menolong, tanpa pikir panjang, Yonggu masuk ke dalam api, lalu menolong mereka berdua. Keesokan harinya, kepala sipir terbangun di dalam ruang kesehatan. Dia tidak mengingat apa yang terjadi saat itu. Dia bertanya kepada dokter, dan dokter pun menjelaskan bahwa Yonggu yang sudah menyelamatkan nyawanya dari kebakaran tersebut.
Dokter itu malah merasa aneh, kenapa ada seorang penculik dan pembunuh yang malah menyelamatkan dan bertaruh nyawa untuk orang lain. Di sisi lain, Yesung sudah mulai masuk sekolah. Guru Yesung yang sangat khawatir, sampai dia memeriksa tempat tinggal Yesung, dan tidak ada siapa-siapa di sana. 선생님이 얼마나 많이 선생님한테 다 얘기해줬어. Di dalam kelas, Yesung meminta gurunya untuk menemaninya berkunjung ke penjara dan bertemu dengan sang ayah. Selama kunjungan, Yesung dan Yonggo terlihat senang karena bisa bertemu kembali. Mereka pun ngobrol dan bercanda dengan sangat gembira. 예승이 전기세 은행 가서 내요. 예승이 제일 이뻐요. 예승이가 냉장고 1층 콩장, 위에. 사발면, 끓는 물엔 산물. Namun, itu tidak bertahan lama. Seorang sipir kemudian menarik keluar Yonggu. Yonggu pun berjanji bahwa dia akan keluar dan pulang. 갈 거야. 집에 가서 기다려. 언제 올 건데요? 이따 봐. 한 번. Ketua sipir terus saja memperhatikan apa yang dilakukan Yonggu. Ia juga menjenguk Yesung yang sedang dirawat di rumah sakit karena kangen ayahnya. 이렇게 될 줄 알았다니까. 났거든요. 정부 지원금도 넉넉하고요. Entah apa yang dipikirkan oleh ketua sipir, tiba-tiba dia membawakan hadiah ke sel nomor 7, yaitu sebuah kardus besar. Para tahanan mengira yang ada di dalam itu adalah kue beras, tapi semuanya terkejut, ternyata Yesung yang ada di dalam kardus tersebut. 떡이라잖아 떡. 예승이야, 예승. 박스 한번. Setelah itu, Yonggu kemudian menuju ke ruangan ketua sipir dan bertemu langsung dengannya. Di sana, Yonggu mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mempertemukannya dengan Yesung. 안녕하세요. Kepala sipir semakin dekat dengan Yesung. Beberapa kali dia menjemputnya dari sekolah dan mengajaknya berkunjung ke dalam sel nomor 7. Di dalam sel, Yesung terlihat sangat akrab dan sangat disenangi oleh para tahanan. Yesung juga mengajari leader cara menulis dan membaca. 관은 기억. 난 너 그 기억자도 몰라요. 알아요. 야, 우리 예승이 때문에 형님 21주 내일 모레면 나오겠지. Dia juga turut membantu Bongsik untuk menghubungi istrinya yang baru melahirkan serta memberi nama anaknya. 그래, 걔만 여자들 그 못 풀고 그럼. 진짜 화통 삶아보고 내 씨발 목소리 좀. 애기야. 아빠가 다 했어? 그치? 오빠 닮아가 억수로 장군가. 이름. 너네 이름 복자. 신봉선이가 뭘? 네가 제일 든든하다. Hari-hari berjalan seperti biasa. Kepala sipir berusaha meminta berkas dari kasus Yonggu. Dia ingin membawa berkas itu untuk diperiksa kembali, tapi seorang polisi tidak mengizinkannya. 안 된다니까요. 잘릴 걸 보고 싶어서. 그 새끼들 때문에 진욱이 납치돼서 죽은 거 아니에요. Jika keputusan sidang Yonggu sudah ditetapkan dari pengadilan, para tahanan sel nomor 7 ingin membuat reka ulang kejadian untuk membantu mempersiapkan Yonggu di dalam persidangan. Semua fakta sebenarnya terungkap di reka ulang kejadian yang mereka buat. Saat itu, korban sedang berjalan di pasar yang sepi dan diikuti oleh Yonggu dari belakang. Dalam perjalanan, Yonggu mendengar korban terjatuh karena tergelincir es yang licin. 셀러머 가방을 훔치려고. 가보니까 이렇게 쓰러져 있었다. 사람이 말이야. 이 넘어질 땐 보통 팔을 짚게 돼 있거든. 가방. 셀러머 가방. 이렇게 했다고? 그날이 언제? 사건 당일 그날이 언제냐? 그날 저기 우리 야 문철아! 그 수도 빨리 버려가지고. Pada saat terjatuh, korban menarik sebuah tali. 1,
Tetapi, bukannya menahan dia dari jatuh, itu justru membuat batu bata yang ada di atasnya menimpa kepala si korban, yang membuat korban tewas di tempat. Melihat hal tersebut, Yonggu yang sudah belajar tentang CRT, atau pertolongan pertama, dengan nafas buatan, langsung dia mempraktekannya pada si korban. Tapi, karena kondisi kesehatan mentalnya kurang, yang membuat dia sulit untuk berbicara panjang dengan jelas, akhirnya dia menjadi tersangka. Ditambah, yang menjadi korban adalah anak perempuan satu-satunya dari seorang komisaris jenderal polisi. Di dalam persidangan, para tahanan lain di sel nomor 7 menjadi saksi. Mereka membantah semua tuduhan yang diberikan kepada Yonggu. Kepala sipir juga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan juga tahu kalau Yonggu itu tidak bersalah. Tetapi karena dia hanya seorang ketua sipir di sebuah penjara, dia tidak memiliki hak dan kewenangan apapun dalam kasus tersebut. 검사 측의 요구대로 아무런 전과도 가지지 않. 성남교도소 보안과장 장민환입니다. 삼시세끼 9시 넘으면 제가 드릴 말씀 아니지만 안 그런가? 범인 아닙니다. 잃어본 적 있나? Saat di dalam sel, Yonggu dibantu teman satu selnya terus berlatih untuk meningkatkan daya ingat Yonggu saat nanti di persidangan. Jadi, dia bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. 압박성직어상법을 존경하는 지적 장애입니다. 자, 요거 한 번씩 읽어보시고. 내가 펜은. 가방도 사주고. 그러므로 주작된 진술서입니다. 완벽해. 재판 끝. Tapi saat persidangan, Yonggu justru terdiam, tidak menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut. Itu terjadi karena sebelumnya, Yonggu dipukuli dan putrinya diancam oleh komisaris polisi. Dengan mentalnya yang lemah, Yonggu tentu saja menjadi panik. 네. 집에 가야 돼요, 집에. 알았지? 네. 셀러문 가방. Di persidangan ia cuma bisa diam dan memikirkan ancaman dari si komisaris polisi, yang membuat Yonggu terintimidasi psikologisnya dan terpaksa mengaku di depan hakim bahwa Yonggu telah melakukan kasus tuntutan itu semua. 질문에 대답하세요. 그러자. 내가 똑같이 만들어준다. 피고인 대답하세요. 성추행을 거부하며 반항하는 최지. 사실이 있죠? 내려친 사실이 있죠? 네, 있어요. 네. 맞아요. 내가 그랬어요. 내가. 맞아. 재판장님, 지금 피고. 내가 죽였어요. 내가. 이용구 미쳤어. 미안합니다. 잘못했습니다. 예승이 도와주세요. Permohonan naik banding Yonggu sebagai terdakwa juga ditolak, dan hukuman persidangan tingkat 1 diberikan kepadanya. Alhasil Yonggu diberikan hukuman mati. 일관적으로 혐의를 부인하는 피고인의 의견은 명백한 허위 자백들입니다. 또한 최정양의 이말 측에서 제시한 이용구의 진술서에는 증거로 받아들여지지 않았습니다. 변호인 측 선처 부탁드립니다. 인정한 바 본 검찰은 할 수 있느냐 없느냐에만 맞춰 무리한 수사를 진행하였습니다. 나를 사랑하는 피고인의 마음을 악용하여 희생시키고 오라고요. 판부는
피고인 수를 기각하고 파기환송하며 사형을 선고한다. 감사합니다. 감사합니다. 못했어요. 내가. 본 피아노일 때 피고인 이용구의 다음 것입니다. Di sisi lain, Yesung diajak kepala sipir untuk tinggal di rumahnya bersama sang istri. Mereka bertiga melakukan hal bersama, layaknya seorang keluarga. Tidak lupa, Yesung selalu mengirimkan surat kepada Yonggu, yang membuat ia sangat bahagia saat membaca surat dari Yesung. 자, 우리 예승이가 만든 거? 예승이. 잘 지내고 있어. 예승이한테 편지 온 거야? 100점! 예승이 100점! 레인이랑 모델 시킬까 봐. 웃겨요. 솔직해. 미안해요. Hari penetapan hukuman mati Yonggu semakin dekat, tepatnya pada tanggal 23 Desember. Dan sebentar lagi, akan diadakan pentas bakat tahunan di dalam penjara. Para tahanan sel nomor 7 membuat sebuah rencana besar untuk menyelamatkan Yonggu dari hukuman mati. Mereka akan memanfaatkan pentas tersebut untuk menyelamatkan Yonggu dengan cara kabur dari penjara. Semua persiapan sudah matang dan rencana siap untuk dijalankan. Hampir semua tahanan pun membantu rencana meloloskan diri Yonggu. 저 혼자서 이번이 마지막입니다. 베니 씨, 이건 항의를 해야 된다고요. 아니야, 데려가려면 나부터 데려가야지. 이놈의 교도. 영구. 이래. 잘못 잡은 걸. 얘들 잘해. 사람 한 명 살리는. Pentas diawali dengan sulap yang dilakukan oleh seorang sipir. Dan saat para anggota paduan suara bernyanyi, lalu turun ke panggung, mereka memegang satu persatu tangan dari sipir dan tahanan. Salah satunya adalah Yonggu yang dituntun oleh Yesung untuk menuju pintu. 준비 확실히 된 거지? Di balik pintu tersebut, sudah ada balon udara yang siap terbang. Para tahanan sel nomor 7 mengajak Yesung dan Yonggu agar segera menaikinya dan terbang keluar dari penjara tersebut. Setelah berhasil terbang, mereka pun bersorak-sorai, disertai dengan nyanyian dan tarian. Para penjaga yang mulai sadar kalau mereka akan kabur. Namun, para penjaga berhasil dicegah oleh para tahanan lainnya. 뭐 하시는 거예요? 예뻐요. 안녕. 와, 저기 이뻐. Tapi semua itu gagal, hanya karena seutas tali yang mengikat pada keranjang balon udara tersebut tersangkut di pagar dari pembatas. Walaupun begitu, Yonggu dan Yesung sangat menikmati pemandangan sunset pada sore hari itu. Tibalah saat hari di mana Yonggu dijatuhi hukuman mati, yaitu tanggal 23 Desember.
많이 먹어. 맛있어? 맛있어. Di dalam sel nomor 7, para tahanan memberikan kue dan hadiah kado kepada Yesung. Yonggu lalu mengeluarkan kotak besar untuk Yesung. Yang mana, di dalam kotak tersebut, berisikan tas kuning Sailor Moon yang selama ini diinginkan oleh Yesung. Yesung sangat berterima kasih pada ayahnya karena telah memberikan hadiah. Begitu pula dengan Yonggu, ia sangat berterima kasih kepada Yesung karena bersedia menjadi anaknya hingga ia merasa menjadi ayah terbahagia. Setelah itu, Yonggu diantar keluar oleh Yesung, Yunho, dan sipil lainnya. Yonggu berjalan menuju tempat eksekusinya. Inilah saat terakhir, Yonggu akan berpisah selamanya dengan Yesang. Dan tangis kesedihan tak bisa dihindarkan. 다녀오겠습니다. 고마워요. 잘 갈 수 있지? 나 백점 걱정하지 마. 응? 잘 가. Di dalam persidangan, setelah menerima kesaksian, tidak ada bukti yang cukup bahwa Yonggo melakukan kasus tersebut. Lalu hakim pun memutuskan bahwa Yonggo tidak bersalah dan menarik hukuman mati. Namun semua ini udah terlambat dan Yonggo sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saat ini, Yesung hanya ingin membuktikan kepada semua orang yang ada di persidangan bahwa Yonggo tidak bersalah dan tidak pernah melakukan kejahatan yang sangat keji itu. 피고인이 최재형 인정할 만한 증거 본 법정은 피고인 이용구에 대해 피고인 이용구에게 무죄를 선고한다. Film pun diakhiri dengan Yesung yang sudah dewasa dan mengingat kembali masa itu, di mana ia bersama ayahnya di dalam balon udara. Itulah akhir dari film Miracle in Cell No. 7. Di mana film ini banyak kejadian dan perasaan sedih yang bisa diungkapin lewat kata-kata. Juga perasaan yang dibikin kesel parah saat si Jenderal Komisaris Polisi mengancam Yonggo sampai Yonggo diberikan hukuman mati. Dari film ini, kita bisa banyak mendapat pelajaran tentang sebuah pengorbanan ayah untuk anaknya. Dan perjuangan seorang anak untuk mengangkat derajat orang tua. Sekian dari saya, sampai jumpa dengan cerita-cerita film lainnya. Sampai jumpa.